bermartabat ini untuk mendukung adik saya Pak Iskandar dan Reka. Mereka berdua berasal dari gunung besar dan gunung kecil. Tentunya yang hidup di gunung sana adalah orang-orang susah, orang-orang miskin. Begitu juga di gunung kecil. Sekarang ini kita sedang mencari figur seorang bupati, bukan sedang mencari figur seorang kepala desa. Namun negara memberikan kepercayaan kepada kita untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Sehingga Bapak Mama semua tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan politik itu. Tidak ada intimidasi, tidak ada teror. Di Alor ini tidak ada monster yang menakutkan. Karena kita dijamin oleh negara. Kita menentukan pilihan kita pada tanggal 27 November itu harus lewat pemikiran yang maksimal. Tidak boleh gegabah mengambil keputusan itu, karena tanggal 27 itu menentukan masa depan Bapak Mama semua dan masa depan anak cucu kita semua. Sekarang ada ruang bagi orang kampung untuk menjadi pemimpin di sini. Karena Pak Iskandar dan Pak Rocky, mereka orang dari kampung juga. Yang hidup orang tua mereka juga sama seperti kita. Coba bayangkan, Pak Iskandar ini kemiskinan orang tuanya tidak pernah tertutup di mata umum. Kita ini orang susah. Pak Iskandar itu orang miskin. Kalau orang miskin itu menjadi pemimpin, dia tahu tentang keinginan-keinginan orang miskin. Keinginan orang-orang miskin yang selama ini dilupakan oleh para penguasa, yang selama ini dipinggirkan oleh para penguasa. Maka mereka berdua berjanji hadir di sini untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang kecil. Mereka ingin menggerakkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan per kapita orang-orang susah, supaya mereka untuk hidup lebih baik 5 tahun ke depan. Isyarat mengharapkan kepada seluruh masyarakat orang-orang susah, meminta sebuah kepercayaan, meminta sebuah kuasa. Kalau kuasa itu diberikan sepenuhnya kepada mereka dua, maka pada tanggal 27 itu pasti Inderok itu adalah pemimpin kita. Nomor 2, isyarat. Ini luar biasa. Pemimpin yang kita impikan adalah pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang rendah hatinya, pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Mereka berdua ini orang muda,
tetapi tidak bisa dipermudahkan oleh siapapun karena mereka punya prinsip dalam menjalankan tugas. Kalau saya lihat sepanjang jalan, saya terkesima dengan orang-orang muda. Begitu hiruk pikuknya menyongsong orang muda untuk menjadi pemimpin. Tetapi ingat, orang muda selama ini dimanfaatkan, dipakai ketika ada pemilu kada. Mereka itu adalah calon pemimpin harapan daerah ini. Tetapi ketika pemilu kada, mereka dimanfaatkan. Tetapi ketika sukses, mereka dicampakkan begitu saja. Inilah kesempatan bagi orang muda. Harus bergandengan tangan memenangkan orang muda. Karena apa? Selama ini, kalau setiap malam bapak, mama, saudara-saudara melihat orang muda duduk di pinggir deker, mabuk-mabukan di pinggir deker, jangan persalahkan mereka. Karena itu adalah bentuk protes kepada pemimpinnya, karena pemimpinnya tidak memberdayakan mereka. Saat ini ada orang muda yang tampil untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Karena pemimpin yang lalu mata mereka buta, tidak melihat lagi penderitaan itu. Telinga mereka tuli, tidak mau mendengar lagi sebuah teriakan masyarakat dari gunung, masyarakat dari lembah-lembah. Saat ini ada Bapak Iskandar dan Bapak Rocky. Mereka mau melihat semua penderitaan ini karena mereka bagian dari mereka yang mengalami kehidupan itu, dan mereka mau mendengar seluruh jeritan-jeritan itu karena is the best bersemayam di hati orang-orang kecil. Karena itu tanggal 27 itu, mampukah saudara-saudara memenangkan Is the Rock nomor 2? Bisa? Berani bertarung? Baik, tolong angkat tangan. Angkat tangan nomor 2 tinggi-tinggi. Anda boleh saja bersandiwara di depan manusia, tetapi jangan di mata Tuhan. Apalagi para leluhur orang Alor menyaksikan saudara-saudara berjanji. Harapan saya bahwa tidak akan pernah ada dusta di antara kita pada tanggal 27 November nanti. Saya menunggu jawaban saudara-saudara pada tanggal 27 November itu. Mengapa saya sampaikan demikian? Saya bukan pemilik suara di kabupaten, tetapi saya berjuang sendiri. Bagaimana Bapak Iskandar dan Bapak Rocky mendapat kepercayaan dan mendapat surat keputusan dari DPP. Tetapi warga masyarakat Kabupaten Alor harus berani berjanji kepada saya sebagai pemilik suara, sebagai masyarakat yang betul-betul antusias mendukung Bapak Iskandar dan Ade Rocky. Harus bisa memenangkan pada tanggal 27 November itu.
ini didukung oleh berbagai macam suku, didukung oleh berbagai macam agama. Karena itu mereka adalah calon pemimpin yang berada pada keseimbangan semua suku, agama, dan ras. Apalagi yang saudara harus ragukan. Tidak perlu kita ragukan. Maka saya sarankan agar jangan memilih orang-orang yang hanya berjanji di mulutnya tetapi tidak ada pelaksanaan. Karena itu banyak calon pemimpin mulutnya untuk kita semua tetapi hatinya hanya pada kelompok-kelompok tertentu. SDBS tidak akan bersekongkol dengan pemilik modal. Mereka bertarung dan didukung oleh orang-orang kecil, makan dibiayai sama orang-orang kecil. Ini adalah perjuangan yang murni. Karena itulah tatapkanlah masa depanmu, jangan dengan mata buta. Harus menatap depan itu dengan mata jelas bahwa inilah pemimpin yang kita nanti. Saya berharap kepada semua masyarakat Kabupaten Alor, karena semakin dekat waktunya, semakin banyak setan yang bergentayangan dari rumah ke rumah. Tetaplah pada pendirianmu. Setiap warga harus bisa punya komitmen, tidak akan berpindah kemanapun, hanya is the best di mataku, is the best, the best for Alor. Terima kasih.